Home Sweet Home. Terakhir aku kesini tuh Natal tahun lalu. Tahun lalu ya? Nah, kita ngobrol sini aja dulu ya. Iya, iya. Aduh, Hian, biasanya kalau udah abis pulang kerja gitu sampai rumah, hal pertama yang lo lakukan apa? Aku datang pulang, biasa aku taruh tas, ambil minum, habis itu masuk kamar. Udah langsung tidur, rebahan, istirahat, pokoknya semua Iya. aktivitas di kamar. Aku kebanyakan sih di kamar sih. Gitu. Sumber inspirasi lo itu dari mana sih, Hian? Aku dari inspirasi itu bisa dari macam-macam. Bisa dari aku baca, lihat dari buku. Aku suka beli buku kan, lihat gitu. Terus kalau enggak traveling, pasti gitu. Iya, aku 3-4 tahun ya main dan kenal sama Hian Chen, fashionista. Aku tahu bahwa dia tuh sangat suka sekali traveling. Senangnya menjelajahi daerah-daerah baru. Justru dari situ lo nge-charge sumber inspirasi lo ya? Kayak kemarin aku habis traveling gitu kan, aku nonton yang kamu bilang itu, yang Nutcracker itu, yang balerina itu bagus banget. Itu salah satu inspirasi buat gua nanti kalau gua ada event negara apa. Itu bagus banget beneran, harus nonton itu. Kalau Nutcracker kemarin nontonnya di Kanada ya? di Kanada, di Vancouver. Itu bagus. Oke. Hian, kita balik lagi ngomongin kerjaan nih, walaupun kita sudah sampai di rumah gitu, tapi rasanya masih banyak cerita yang pengen kita ketahui untuk fashionista di rumah mengenai Hian Chen sebagai seorang desainer yang saat ini banyak menghandle baju pengantin di Jakarta. Nah, proses cara kerja lo sebagai desainer kalau terima klien, misalnya aku klien nih, aku mau menikah, berapa lama sebelumnya aku harus ketemu kamu? Kurang lebih kalau harus ketemu itu 8 bulan sampai setahun di muka. Setahun di muka? Buat bikin janji, buat masukin tanggal biasanya gitu. Oke. Lalu setelah bikin janji, konsultasi pertama itu apa biasanya pertanyaan yang lo lontarkan kepada klien untuk mengetahui apa yang dia inginkan ya? Biasa aku sih lebih personal sama klien itu kayak temen, jadi kayak aku ngobrol sama dia. Apa sih impian kamu kalau baju wedding kamu pengennya gitu. Biasa kan tiap orang kan pasti punya impian gitu kan. Jadi mereka itu semua browsing. Biasanya kalau pengantin sekarang kan udah canggih browsing, semua Instagram semua ada, mereka browsing. Dan aku tuh kepikiran sama dia pengennya apa. Nanti aku mensuggestkan bahwa ini boleh diambil, ini enggak, ini lebih cocok pantas buat kamu. Jadi aku meng-guide dia untuk ke arah yang lebih bagus lah istilahnya gitu. Antara dia keinginan dia dan diwujudkan bajunya itu juga bagus dilihat semua orang gitu. Aku lebih kayak gitu personal gitu. Nanti kalau udah oke, baru aku gambarin berapa macam gambar. Karena aku biasanya gambarin 5 berapa nanti mereka milih lagi gitu. Dari situ milih udah selesai, nanti baru kita quotation harga, dan nanti baru kita sourcing barang bahan bareng gitu. Gitu. Oke. Aku suka Hian pernah bilang dalam sebuah interview, baju pengantin the perfect dress adalah baju yang disukai oleh pengantin dan juga bisa dinikmati oleh orang yang melihat ketika dipakai oleh sang pengantin. Begitu? Iya benar. Emang harusnya seperti itu ya. Jadi dia memakai baju juga bukan karena bukan gaya dia gitu. Kalau kita memaksakan dengan kamu bagusnya gini, tapi dengan jiwanya sendiri nggak ada, aku nggak bisa gitu. Aku tahu bahwa Hian mengakui bahwa awal-awalnya pengantin banyak tahu tuh dari sosial media. Dalam sebuah interview Hian bilang the rise of Hian Chen itu awalnya ketika semua orang melihat secara visual di Instagram, gitu ya Hian? Bener, aku berasa aku lebih banyak dibantu juga dengan sosial media salah satunya itu. Aku pernah juga di-invite untuk ke quiet fashion show segala macam. Itu juga dari Instagram. Mereka tahu aku segala macam. Baju itu awalnya aku nggak tahu tanggapin karena kan hal yang apa ya, dari quiet gitu. Mereka kirim email sampai berapa kali. Pertama mereka suruh bayar kan, aku takut juga penipuan atau seperti apa kan. Jadi aku nggak berani tanggapin. Tapi dia email terus aku coba nyautin dan mereka oke, gini lama malah di-invite dengan percuma-cuma, maksudnya dengan free, sebenarnya ditanggung sama mereka semua. Jadi gue sempet juga ngerasain bahwa wedding di Middle East itu kayak apa gitu, juga kayak seperti itu. Kayak apa sih Hian wedding di Middle East itu? Kalau menurut gue Middle East itu salah satu the biggest wedding juga seperti di Indonesia. Berbicara mengenai industri wedding, aku pengen tahu dong dari pengamatan lo Hian, selera pasar
wedding gown pengantin Indonesia tuh yang kayak apa sih saat ini trennya Hian? Kalau dibaca dan dilihat dari sekarang ke 2016 ke depannya itu banyak lebih kalau di aku sih banyak yang masih minta ball gown seperti itu, tapi tone down dengan hasil dengan detailing dengan apa lebih simpel sih gitu. Kayak jadi ball gown masih tapi masih ball gown tapi detailnya lebih simpel dan nggak sampai yang sampai jerimet banget gitu. Sekarang makin lama makin kesini tuh makin tone down dengan Oh hal ya, yang lebih simpel, lebih simpel. Oh, mungkin generasi zaman sekarang juga udah Iya. ya wawasannya udah lebih luas. dibandingin setahun sama 2 tahun yang lalu kan yang jedar-jedar gitu, sekarang lebih kalem gitu. Di penghujung tahun 2015 ini di Trend Show IPMI, Hian diangkat menjadi anggota paling baru dari IPMI. Gimana rasanya? Sedikit bangga juga sih maksudnya. Bangga kayak- dong. Pastinya gitu. Yeay. Ya aku diangkat dan untuk menjadi salah satu anggota mereka di tahun ini dan kayak kemarin baru habis show kan untuk event mereka. Gitu sih. Sebagai anggota paling muda, apa visi yang pengen lo kembangkan nih di organisasi itu, Hian? Yang aku bisa lakuin dan aku bisa jalanin itu membuat industri fashion Indonesia untuk lebih dikenal dan dilihat di luar juga. Maksudnya orang pada tahu. Ya, salah satunya lewat sosial media. Orang Yes. bisa tahu kita itu kan dari sosial Iya. media kan. Jadi kayak ada event apa yang kita harus tag-in atau apa gitu, bikin sesuatu yang apa ya, bisa dilihat orang lah, bisa menjadi panutan buat orang-orang juga sih. Kalau Iya. aku sih intinya gitu. Dengan era digital sekarang Iya. tuh, ya kan, the world is a click away, Iya, ya gampang. kan? The world is a click away, sementara kita ngobrol di sini, mata kita ngelihat dapur, aduh itu makanan banyak banget. Abis ini ngobrolnya pindah ke dapur, boleh Iya, nggak sih? iya, iya.